Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini masih bisa memasuki tempat ini, tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan pujian kami naikkan itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan saat ini firman-Mu akan diperdengarkan. Bapa di surga, kuasai hati pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat masuk ke dalam pikiran kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Amanginang. Shalom. Mari kita baca Alkitab kita. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Saya akan baca untuk kita. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat tahun baru madihita saluhukna. Dang besi dope kan? Atong bodope hami rohu jabu. Jadi mau hudok selamat Natal? Masih bisa? Apa sudah lewat? Mungkin gak ada yang menerangkan ini sama kalian, tapi ku coba menerangkan ya. Atau mungkin sudah diterangkan tapi lupa. Sebenarnya, kalau menurut kalender gereja kita, kalender gerejawi, mulai tanggal 25 Desember sampai 2 minggu ya setelah tanggal 25, itu masih disebut dengan masa Natal. Jadi sampai tanggal hari ini, tanggal 5 Januari, itu masih masa Natal. Itu sebabnya kalau di kota-kota besar tanggal 3 Januari ada yang merayakan Natal. Okumene pula. Nah, tapi hanya sampai tanggal 5 Januari. Itu sebabnya nama minggu kita ini pun tidak disebut dengan Epipani. Tapi disebut dengan setelah tahun baru. Masa Natal masihan tapi setelah tahun baru. Itu nama minggunya. Nah besok tanggal 6 Januari itu sudah minggu Epipani. Tanggal 6 mulai. Dan tanggal 12 hari Minggu itu tidak Epipani lagi,
tapi setelah Epifani. Nah, yang penting bagaimana? Epifani itu kan hapapatar ya. Allah menunjukkan dirinya gitu. Mulai besok, disitulah waktu yang tepat kita buka pernak-pernik Natal. Karena masa Natal hanya sampai pada tanggal 5. Ya, yang di rumah juga udah bisa dibuka, tapi besok udah mulai bisa dibuka-buka. Pernak-pernik, simpan, masukkan kardus. Atau sudah ada yang bongkar duluan? Oh belum? Atau masih dipertahankan itu sampai tahun depan? Biasanya gitu. Ingat pasang, nggak ingat buka. Sampai masa pasca juga, wah rumah orang ini Natal bah. Gitu. Pertanyaan ke rumahnya, mak gila, pohon terangnya masih ada. Gitu. Jadi udah bisa dibuka mulai besok sampai pada tanggal 12 Januari. Jadi kita buka ini nanti semuanya. Kalau enggak hari Jumat, hari Sabtu ya naposo bulung aka dengan madiarahon mabuka. Ate, Anggi? Ya naposo? Kalau sekarang belum bisa. Ini masih Natal. Jadi enggak salah ya kalau saya bilang selamat Natal. Nah, sebelum dibuka nanti mau foto-foto silakan. Besok udah enggak ada lagi hari Minggu. Sudah simpan semuanya. Sudah masuk Epifani. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tadi saya sudah bacakan Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Nah untuk kita masuk ke pasal 31 ini saya mau coba dulu minta tolong buka dulu Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10 supaya ketika kita masuk pasal 31, kita mengerti kondisinya. Dan Bapak Ibu, tolong bayangkan nanti ya, tolong bayangkan kalau Bapak Ibu sedang menerima kabar ini. Ya, bayangkan, kamu yang terima kabar ini. Yeremia 29 ayat 10, saya bacakan, direnungkan saja. Kalian terima ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu perkataannya. Jadi bayangkan Anda sedang terima kabar itu. Supaya tahu kita kondisinya di pasal 31. Ini pemberitaan Yeremia ketika dia menerima nubuatan dari Allah. Lalu Yeremia yang pada saat itu sedang berdiri di reruntuhan Yerusalem. Dia lihat Yerusalem sudah runtuh, orang Israel sudah diboyong ke Babel, dibawa ke pembuangan Babel. Pada saat itu Yeremia menyampaikan demikian. Pada saat itu hati orang-orang Israel sedang hancur. Lalu Allah memberikan pesan dan nubuatan itu. Begini tulisannya kalau saya terjemahkan secara gampang gitu ya. Sampai genap 70 tahun di Babel, baru saya akan perhatikan kalian. Coba, sedih enggak? Sampai genap 70 tahun di Babel, baru saya mau dengar doa-doa kalian. Harus sampai genap 70 tahun di Babel, baru kuperhatikan penderitaanmu. Kalau belum sampai 70 tahun berarti ngapain? Tuhan tidak mau dengar. Ikon 70 tahun. Baru pehupar rohahon penderitaanmu. Setelah itu ingat janjiku. Aku akan bawa kalian kembali ke tempat ini. Itu artinya kereruntuhan tadi Yerusalem. Aku akan bawa kalian kembali. Tapi 70 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mau ajak kita membayangkan. Coba ya. Allah yang tadinya Maha Pengasih.
Allah yang tadinya Maha Penyayang, Allah yang tadinya Almighty God, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tiba-tiba bilang tidak kuperhatikan kalian, tidak kudengarkan doa-doa kalian. Sudah bisa bayangkan, siapapun yang pada saat itu sedang menderita dalam pembuangan, siapapun kalau dengar kabar buruk itu harus tunggu 70 tahun dulu. Lalu dia mungkin akan berpikir, kenapa Tuhan masih dendam sih? Ya. Kan ada orang begitu juga ya. Batas pengampunan tunggu dulu. Tunggu sampai dulu lewat 2024. 2025 aku akan kembali gitu ya. Akapunguanina nak keluar masuk musik. 2025. Ingat janjimu. 2025 aku akan kembali. Aku datang sendiri gitu. Tapi ini dikatakan, kenapa sih Tuhan kok sampai segitu dendamnya, kok masih diingat-ingat begitu. Dan sebelum kita salah paham, kok teganya Allah begitu ya. Kok 70 tahun. Gitu. Sebelum kita salah paham di ayat itu, minta tolong dulu, buka lagi Wahyu 3 ayat 19. Gak ada gunanya saya jelaskan Yeremia 31 kalau kita gak pahami ini. Wahyu 3 ayat 19. Saya baca, ikuti Alkitabnya. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Diapain? Tidak hanya ditegur tapi dihajar. Lalu dia bilang, relakan hati, ikhlas menerima keterpurukan, ikhlas menerima kehancuran, ikhlas menerima ujian, ikhlas menerima penderitaan, apapun itu saat ini. Ikhlas, relakan hatimu bertobat. Jadi kalau ada sedang terpuruk ekonomi, terpuruk kesehatan, terpuruk bangkrut, rugi, dimusuhi saudara, tidak sapa dengan saudara gara-gara sesuatu hal, ikhlas hatimu baru bertobat. Tidak semua orang perjalanannya mulus-mulus. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan anak dan ibu bapak, dalam hubungan saudara, tidak semua mulus-mulus. Ikhlaskan hatimu tapi harus relakan hatimu. Kau hajar katanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau begitu firman ini di pasal 31 tadi dikatakan setelah 70 tahun itu bukan kebencian Allah tapi justru kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang memperbaiki umatnya. Masuklah kita ke pasal 31 ini. Ini adalah bukti kalau Allah masih setia. Kalau Allah menepati perkataannya. Dikatakan Allah akan memulihkan kondisi Israel. Allah akan mengembalikan status umat pilihan Tuhan kepada orang Israel pada saat itu. Dan kalau kita baca mulai dari ayat 1, tadi kita mulai ayat 10, kalau kita baca mulai ayat 1, berbagai pemulihan terjadi. Ayat 4 sampai 5, Allah memulihkan finansial mereka. Ayat 6 sampai 7, Allah memulihkan politik, ketatanegaraan mereka, kenegaraan mereka, statusnya, pemulihan politik. Ayat 8 sampai 9, Allah memulihkan fisik dan psikis penjiwaannya, rohaninya. Dan paling tepat ayat 1-nya, Allah memulihkan spiritualnya. Jadi dipulihkan semuanya di pasal 31 ini. Nah Bapak Ibu, untuk itu sebelum kita dipulihkan kan begitu, mari tarik langsung depan belakang gitu ya, ke diri sendiri. Sebelum engkau dipulihkan seharusnya ada pemahaman, terima dulu konsekuensinya, logisnya. Ya kalau kita salah, kita sedang diuji, jangan langsung cepat-cepat hatimu mengatakan Allah
kok tega? Begitu banget sama kami. Terima dulu konsekuensi logisnya, lalu kita terima pemulihannya. Amin. Begitu dalam hidup. Bapak Ibu, di awal tahun ini, Amanginang, inilah khotbah yang memberikan pencerahan, memberikan kepada kita sebuah harapan. Allah akan menjadi pemimpin. Jadi awal tahun tanggal 5 ini kita diarahkan Allah yang menjadi pemimpin kita. Allah akan membawa kita ke tempat yang menyenangkan gitu. Jadi ini mulai tanggal 5 sepanjang tahun, di awal ini kita dibilang Allah menjadi pemimpinku, memimpin keluargaku, lalu saya akan digiring, dibawa ke tempat yang menyenangkan, dibawa dalam pemulihan menjadi umat pilihan Allah. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, walau kita tidak taat, walau kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Gitu ya. Coba lihat ayat 10. Apa yang dikatakan di situ? Allah akan menggiring kita. Allah akan membawa kita menjalani tahun ini di kalimat terakhirnya tuh. Seperti seorang gembala menjaga kawanan domba. Dibawa kita, digiring kita semuanya. Lalu kalau kita kembali ke ayat 8 ayat 9 di atasnya. Dan dikatakan di sana kita dibawa itu bukan hanya untuk satu kelompok. Semuanya dibawa, menggiring kita. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi semua orang, bahkan disebutkan di sana Amanginang. Tuhan akan kumpulkan dari ujung-ujung bumi. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada perempuan yang sedang mengandung, ada perhimpunan orang yang melahirkan, dibawa semuanya. Dalam kumpulan besar Allah membawa mereka ke tempat yang menyenangkan. Nah, masuk kita ayat 10 sampai 14. Saudara-saudara, Allah memimpin kita. Kalau kita baca ke sungai-sungai, lalu kalau sampai di situ wajah mereka akan berseri-seri kegirangan. Ya, hidup mereka akan seperti di taman yang diairi baik-baik. Makanannya berlimpah, makmur. Itu tadi ayat seterusnya. Lalu Allah akan merubah yang tadinya perkabungan menjadi kegirangan, sukacita. Allah akan menghibur, Allah akan menyukakan bangsa itu. Yaitu ya. Tapi bersabar dulu. Setelah 70 tahun, mereka yang tetap setia akan menerima itu. Hidup bangsa itu akan kembali terpenuhi dengan kasih sayang. Jasmani, rohani dipulihkan. Amin. Masuk ke kita. Langsung ke aplikasi. Pertanyaannya. Orang buta, orang tuli, yang lumpuh, orang yang mengandung, yang melahirkan, namar pese-pese. Tuhan bawa mereka semuanya. Pulihkan kehidupannya sampai ke kita. Pertanyaannya, jika Allah sudah berkata demikian, enak nggak didengar? Tabodo? Tabodo bagian. Sudah dodohot nena. Suku-sukun madihita. Kita mau nggak? Kita mau nggak dilepaskan? Kita mau nggak dimerdekakan? Kita mau nggak diajak keluar, dipulihkan? Ibu-ibu hamil di sini ada yang hamil. Satabi, mau nggak? Mau nggak diajak keluar? Ikut nggak? Persoalannya mereka nggak mau ikut. Ikut nggak? Kamu yang melahirkan, namar pese-pese punya baby, ikut nggak? Diselamatkan, diajak, kamu diajak. Tapi kalau kau tak mau, gak ada gunanya. Nah ini, pemuda-pemudi ikut nggak? Ikut. Kita tengoklah nanti pertanyaan 2025. Allah sudah namar pese-pese, Allah sudah nasongonon. Ternyata diajak tapi nggak mau. Kebanyakan demikian. Tapi itu untuk kamu. Kebanyakan kita tidak mau. Alasan dang boy beau. Kamu mau dipulihkan. Doa-doamu mau dipulihkan. Permintaannya banyak. Tetapi ketika Tuhan minta puji saya. Ayo berkumpul saya kepada saya. Muliakan. Ayo kita bangun hubungan dengan intens dengan Tuhan. Kita nggak mau. Nggak mau.
Padahal ajakan untuk semua orang. Ingat Amanginang, saudara-saudara, Allah di sini bukan kampanye politik. Seolah-olah dia bilang dia kampanye politik, dia nawarkan yang enak-enak tapi tidak ada realisasi atau realisasinya mengecewakan. Allah tidak demikian. Ingatlah, segala sesuatu dalam Allah tidak ada yang gagal. Allah tidak pernah ingkar janji. Setiap perkataan, setiap firman-Nya itu hidup dan jadi. Amin. Pasti jadi. Kita tidak ragu-ragu, gak bidang jadi. Setiap perkataannya itu hidup dan jadi. Allah akan pulihkan umatnya. Nah, untuk itu Amanginang, kita semua yang ada di sini, mungkin beberapa tahun ini kita sedang terpuruk, baik ekonomi, baik kesehatan kita terpuruk, runtuh. Bukan karena Allah melupakan kita, tetapi Tuhan sedang hajar kita untuk menyelamatkan kita. Sabar. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun pemulihan. Amin. Kita dipulihkan, asal kau mau berubah, balik sama Tuhan. Gak ada gunanya. Apalagi yang sudah semakin tua, semakin tahu dia gak ada gunanya kesehatanku. Apalagi setelah pensiun, semakin tahu dia jabatan meninggalkan aku. Lalu dia kemana? Tuhan satu-satunya. Kumula tu si dohita, sadar hita, ikon disadarkan dohita. Selama ini kita terpuruk, doa kita adalah 2025 Tuhan pulihkan saya, pulihkan ekonomi saya, pulihkan kesehatanku, gitu ya. Menjadi pemulihan, menjadi pembebasan dari keterpurukan. Amin. Kalau Allah kumpulkan umatnya yang berserak tadi, itu menjadi kawanan yang besar untuk kembali berpulih, pertanyaannya mau ikut tidak? Ikut. Ikut. Tapi sebelum kau ikut, kau harus beli tiketmu dulu. Tiket. Tiketnya apa? Imanmu sendiri. Imanmu sendiri itu tiketnya. Nah, semakin sering kita bersekutu dengan Tuhan, semakin sering kita beribadah, semakin sering kita berdoa mendengar firman Tuhan, maka tiket yang kita milikin, tiketnya, kelasnya semakin mahal. Ya enggak? Tiket ada kelasnya kan? Hedo hambo itu sih. Moholo hudok kon hea do mar pesawat pasti hea. Adong do nah ekonomi adong do bisnis. Di bus pesongoni, di kapal pesongoni, adong do na non seat. Lapatan na tangga-tangga ni kapal lima hudul dang adong tempat duduk, tempat tidur nah. Ada yang sudah dapat kursi, ada yang dapat kamar. Semakin sering kau beribadah, saya mau buka pikiran kita, kelas tiket kita itu loh semakin mahal. Semakin mahal. Amin. Terakhir. Ini hanya intermezzo, tapi bisa membuka pikiran kita. Hanya ada satu polisi di dunia ini yang terkenal baik. Hanya ada satu polisi yang terkenal baik. Dia menjaga setiap orang supaya lebih hati-hati. Walau manusia melanggar, tetapi dia tidak pernah menilang. Walau manusia melanggar, kayak di Jakarta, dia nggak pernah kempesi bannya. Ya doa mau kempesi ban muna. Walau melanggar, tak pernah dikempesi bannya itu, parkir gitu, kempesi bannya gitu. Tak pernah dia lakukan itu. Sabarnya luar biasa. Kerjanya juga dia tidak punya batas waktu kerjaannya. Dan dia tidak pernah mencari kesempatan dengan pirik-piriknya. Pirik. Dak ya. Tak pernah cari kesempatan dengan piriknya. Dia sangat setia. Tahu siapa itu? Betul sekali. Hanya polisi tidurlah yang baik. Tapi jangan samakan Tuhan dengan polisi Kenapa? Karena Tuhan melihat pelanggaran. Karena Tuhan mengenal siapa yang melanggar. Kalau polisi tidur nggak tahu apa-apa itu, walau dia baik. Tetapi Tuhan melihat siapa-siapa yang melanggar. Walau dia tidak mengeluarkan surat tilang secara otomatis, dia masih bersabar. Tuhan akan hukum orang yang
melanggar. Kalau 2025 ini kita berharap Tuhan pulihkan hidupku mulai dengan bertobat. Jangan sampai ditambahi Tuhan jadi 100 tahun. Jangan sampai ditambahi Tuhan. Yang tadinya cuma 3 tahun kita terpuruk, tapi karena kita tidak bertobat, adong dojol masong di lamar jugul, lamar si tahun ala lam jugul rohana. Dia tahu dia menderita, tapi kayaknya dia mau bermain-main dengan Tuhan. Gak mau aku Tuhan, sapala nang songono nau Tuhan di keluargaku, di rumah tanggaku. Lak solo amar tanya, lak solo amar minggu, lak mudurau dari segala punguan-punguan ini. Dia mau menantang Tuhan dengan membandal, menjugulkan hatinya. Seharusnya kalau kita sudah kena, sudah sedang diajar, sedang ditegur sama Tuhan, kembali berpulih, relakan hatimu bertobatlah, lalu Tuhan cepat akan pulihkan kita. Mari supaya cepat kita dipulihkan Tuhan, datang kepada Tuhan, rajin berdoa, kita beribadah. Pelan-pelan. Dari yang terkecil kita akan dipulihkan sampai pada kesejahteraan, kemakmuran. Amin. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Engkau menjanjikan yang luar biasa. Bapa di surga, Tuhan akan memulihkan umatnya, membebaskan umatnya. Kami percaya itu karena firman-Mu adalah hidup dan amin. Bapa di surga, kami juga ingin dipulihkan. Jemaat-Mu juga ingin dipulihkan. Berpulih kepada kebaikan. Kesehatan semakin membaik. Ekonomi yang terpuruk semakin membaik. Ujian demi ujian sudah dilewati oleh jemaat-Mu. Banyak yang dipikirkan, banyak yang dirasakan. Sekarang kami diajak untuk merelakan hati kami, lalu percaya pada Tuhan dan bertobat. Kalau saat ini, tahun ini, Tuhan sedang merancangkan pemulihan bagi kami. Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu yang pada saat ini sedang beribadah. Kami juga berdoa pada jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan kembali ke tempat ini. Yang sedang bersama dengan keluarga di Bonapasogit. Atau yang sedang masih beristirahat di rumah karena kelelahan dari perjalanan. Tuhan yang maha baik, Kau pandang, Kau lihat. Kami percaya Engkau mengetahui hati dan pikiran kami. Bukan karena keegoan kami tidak datang. Namun Bapa, kami percaya minggu depan gereja ini penuh kembali. Penuh sesak dengan jemaat yang berpulang karena ingin dipulihkan. Tuhan yang maha baik, berkatilah setiap ekonomi jemaat-jemaat-Mu. Agar lewat tangan-tangan mereka, kerajaan Allah di dunia ini, di Bangko ini semakin terlihat. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu kepada jabatan, pekerjaan, bahkan hasil-hasil pertanian pekebunan. Dan dihargai negara ini dengan tinggi. Biarlah itu Tuhan menjadi penyemangat bagi jemaat-Mu. Agar semakin mencintai Engkau, semakin menyerahkan diri, dan semakin memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, mereka yang sedang bersuka cita, Tuhan tambahkan berlipat-lipat sukacita. Umur kedewasaan iman semakin bertambah. Mereka yang sudah memberikan banyak persembahan, persembahan bulanan pembangunan, bahkan persembahan Natal dan tahun baru keluarga. Tuhan kiranya melipat gandakan kepada mereka berkat-berkat lebih banyak lagi. Agar mereka semakin berbuat untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Mereka yang sudah mengikat janji kemarin di sini. Biarlah Tuhan pernikahan mereka yang rencanakan berjalan dengan baik. Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan nanti ke depan. Tuhan kiranya yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, mengikhlaskan hati dan pikiran kami, agar kami memberikan lebih banyak lagi. Karena kami sudah menerima banyak dari Tuhan.
Ampunilah kami Bapa atas dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.